Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rizal Rashid dan klik notification bell. Apa yang sebenarnya memberi inspirasi kepada seorang tokoh bernama Ari Ginanjar untuk terus memberi daripada dulu sampai sekarang, Pak Ari? Ya? What drives you, Pak Ari? Saya pun heran bagaimana seperti ini. Karena saya ini seorang public speaker ini seperti Musashi. Jadi Musashi itu dia seorang samurai, dia tanpa guru. Dia belajar sendiri, tetapi dia menjadi seorang pendekar yang hebat di Jepun dan very famous Musashi. Jadi ESQ itu lahirnya di saat krisis ekonomi 1998. Juga pernah terjadi di Malaysia ya. Nah saat itu ekonomi sedang down. Ya ekonomi seperti saat inilah. Bahkan lebih teruk lagi yang sekarang nih ya Pak Ari? Ya hampir-hampir seperti ini teruk. Malaysia pun dunia ini mengalami economic crisis 1998 itu very famous. Nah saat itu saya punya bisnis pun semuanya down. Nah disitulah saya membuat buku. Oke, teruskan Pak Ari, membuat buku. Nah setelah saya buat buku itu dengan full of energy, full of very passionate untuk create that book. Setelah buku itu selesai, saya diminta speech. Setiap kali saya speech, orang semuanya menangis. Saya pun heran, what happened? Dan semenjak saat itu sampai hari ini saya sudah 20 tahun menjadi seorang public speaker. Masya Allah. Jadi Pak Ari, macam masa dulu Pak Ari, pernah tak tergambar tak situasi sekarang sudah ada gedung 25 tingkat, sudah ada bisnis yang lebih ataupun lebih daripada 10 bisnis, Pak Ari juga ada makan, ada travel agency. Dulu masa muda-muda dulu pernah terfikir tak? Mungkin Pak Ari yang sedang menonton ni ya Pak Ari, mungkin ada yang selalu berkata, katanya tak apalah Pak Ari itu sudah berjaya, Pak Ari sudah mencapai level yang sudah berada sekarang. Tapi saya percaya semua orang-orang yang berjaya itu juga mempunyai titik permulaan. Mungkin Pak Ari boleh kongsikan sebelum kita nak move to kita punya tema ataupun tajuk kita pada petang ni. Pak Ari pernah terfikir tak dulu, masa muda-muda dulu Pak Ari, apa yang Pak Ari telah dapat dengan pencapaian-pencapaian sekarang ya Pak Ari? Ya ketika 1998, saat itu saya menulis buku ESQ. Dan ketika buku itu saya tulis, saya yakin bahwa buku itu akan jadi bestseller. Dan saya yakin 100% sampai adik saya mengatakan saya gila katanya. Saya bilang gila karena saya belum pernah membuat even one single book gitu. Tiba-tiba saya membuat buku dan saya katakan I'll be famous dan karena itu this is the time. Dan 20 tahun kemudian itu benar-benar terjadi. Hanya bahwa saya sampai membina Menara 165, 25 floors dan di atasnya maybe highest most in the world gitu ya. Betul. Itu pun saya tak pernah jangka lah itu. Tapi saya saat itu yang saya tahu bahwa I know saya akan usia 35, saya akan cakap di TV, all TV itu saya sudah sampaikan, my I state itu. Dan memang betul-betul terjadi sesuai dengan harapan. Tapi kalau Menara 165 itu ketika 1998 belum lah. Maksudnya Pak Ari sudah ada vision itu, Pak Ari sudah ada gambaran-gambaran itu, alhamdulillah sekarang ianya sudah terlaksana Pak Ari, Masya Allah. So that's why lah semalam kami ada sesi dengan Pak Fir. So Pak Fir bagi tahu Pak Ari ini adalah seorang yang visioner dan juga achiever, Masya Allah.